Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berpantun sebentar Bapak-bapak semuanya, jamaah. Kalau saya berpantun, jamaah hadirin semuanya katakan cakep. Buat cerame, buat cempedak, cakep. Kurang rame dan kurang kompak. Sekali lagi jawab salam saya dengan kompak dan serempak agar semangat kita dalam mengingat kembali kejayaan Islam semakin bertambah, Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, cakep. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ihwatillah, Bapak-bapak semua, para hadirin semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sama-sama kita antar saling jamaah dapat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya cinta adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya membenci karena membenci atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua, para hadirin, insyaallah untuk hari ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan kembali, mengingat kembali bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa harus Palestina? Memang terlebih saat ini adalah momen yang sangat berdekatan dengan salah satu momen yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang mana Allah gunakan untuk menghibur Rasul kita, untuk menghibur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau kala itu sedang dilanda kesedihan, sedang dilanda kesusahan. Jamaah semua, kenapa disampaikan tahun itu adalah tahun kesedihan? Karena memang ketika kala itu dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, dua orang yang paling mendukung dakwahnya Rasulullah meninggal dunia, adalah pamannya Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu seharusnya biasanya ketika sedang berdakwah Rasulullah akan dilindungi oleh pamannya. Namun ketika wafatnya beliau, pamannya Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Talib, sehingga tidak ada lagi orang yang mendukung, tidak lagi ada orang yang membela Rasulullah ketika sedang berdakwah. Dan juga ketika Rasulullah pulang, jamaah semua, sebagaimana layaknya laki-laki pada umumnya, bapak-bapak semuanya jamaah, ketika pulang sedang lelah, kemudian pulang ke rumah, disambut oleh salah satu wanita dari surga yang dikirimkan oleh Allah untuk kita semuanya, yakni istri-istri kita. Sebagaimana kita, Rasulullah pun sama, memiliki seorang kekasih, seorang pendamping hidup beliau yang bernama Sayyidah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dikala itu ketika Rasulullah berdakwah, kemudian Rasulullah juga beliau itu mendapatkan cacian, makian. Ketika pulang ke rumah, maka ada seorang sosok yang memeluknya dengan kehangatan, yaitu dari Siti Khadijah. Kemudian selain itu juga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, melihat sosok malaikat Jibril yang sangat luar biasa, ketika itu Rasulullah dalam keadaan menggigil pulang ke rumah, lalu dihibur oleh istrinya tercinta. Namun di kala tahun ke-10 Hijriah saat itu, kedua orang yang sangat dicintai ini dipanggil oleh Allah SWT, sehingga tidak ada lagi yang namanya penghibur di rumah, tidak ada lagi yang namanya backingan atau mungkin orang yang akan melindungi Rasulullah ketika berdakwah kala itu di Mekah. Penderitaan semakin
lengkap setelah Rasulullah tidak mempunyai dua orang yang sangat dicintai, yang sangat mensupport dakwah beliau. Ketika Rasulullah memutuskan untuk pergi bersama anak angkatnya, pergi menuju sebuah tempat yang mana berdekatan dengan Gunung Taif. Gunung Taif ini kemudian menjadi tempat di mana Rasulullah berharap ada orang-orang yang akan menyambut dakwahnya. Namun ternyata bertolak belakang. Singkat cerita, hadirin semua, Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, sampaikanlah permintaanmu, apapun itu akan aku kabulkan." Termasuk untuk membalikkan Bukit Taif kepada para penduduk Taif. Tapi Rasulullah menolaknya. Karena kesedihan-kesedihan itu, jamaah semua, hadirin bapak-bapak semuanya, Rasulullah akhirnya diperjalankan oleh Allah untuk melakukan Isra wal Mi'raj, yang dimana ada satu tempat, situs bersejarah, yakni bernama Masjid Al-Aqsa. Maka daripada itu, Al-Aqsa merupakan salah satu bagian dari akidah keimanan dalam kita, ya, dalam agama kita, agama Islam, karena memang Rasul kita sendiri diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa. Yang mana kita tahu, hadirin semua jamaah, Masjid Al-Aqsa ketika Indonesia masih di dalam penjajahan, sampai hingga saat ini Masjid Al-Aqsa itu masih dalam penjajahan yang dilakukan oleh para Zionis Yahudi Israel. Padahal sangat dekat hubungan kita sama orang-orang Palestina, jamaah semua. Mungkin antum sudah tahu semuanya bahwasanya Syekh Mufti dari Palestina itu menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan karena itu Palestina masih belum merdeka, masih dijajah. Kemudian tapi karena hal itu pun, karena kecintaannya terhadap Indonesia, Syekh itu mendonasikan seluruh hartanya. Kemudian juga orang-orang Palestina yang pertama kali mendorong negara Mesir, negara-negara sekitarnya di Jazirah Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat masa penjajahan akan berakhir. Karena kalau misalkan tidak ada pengakuan dari dunia internasional, kalau tidak ada pengakuan tersebut, maka tidak akan sampai saat ini kita merasakan nikmatnya merdeka, nikmatnya menjadi negara yang bebas atau sejahtera. Hadirin jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering sekali mendengar yang namanya Masjid Al-Aqsa. Kemudian kita sering sekali mendengar yang namanya Palestina. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang masih belum paham, masih belum tahu seberapa besar luas dari Al-Aqsa. Padahal kalau misalkan kita ditanya sama orang lain, apakah Bapak cinta sama Al-Aqsa? Ya, saya cinta sama Al-Aqsa. Namun tidak seperti halnya cinta seorang manusia kepada manusia yang lainnya yang akan mengetahui semuanya apa yang orang itu cintai. Tapi kadang-kadang cinta kita hanya sebatas di mulut saja. Hadirin di sini saya mau bertanya sebelum kita melanjutkan diskusinya. Kira-kira siapakah di antara hadirin semua yang sudah mengetahui berapa luas dari Masjid Al-Aqsa? Ada yang tahu, Bapak-bapak semua? Berapa luas keseluruhan Masjid Al-Aqsa, Pak? Browsing dulu boleh. Tafadhol. How many? Berapa kajian di masjid kita, di rumah, kajian di kantor-kantor kita ini, tapi kita lupa gitu ya, berapa jumlah luas dari Masjid Al-Aqsa secara keseluruhan. Ada yang tahu? 14,4 hektar. Jadi selama ini mungkin ada di antara kita, jamaah semuanya, yang mengetahuinya Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kubahnya warna emas. Benar nggak Pak? Benar ya? Benar apa enggak? Enggak. Atau mungkin ada satu lagi masjid sekitarnya, ada masjid yang berwarna abu-abu kubahnya. Mana yang benar? Yang warna emas atau yang abu-abu? Inilah kita jamaah semua yang mengakui cinta, kemudian yang mengakui ingin mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45
ya, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, tapi kita bahkan tidak tahu apa yang kita mau bela gitu. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya ada orang yang bilang, Anda ngapain belain Palestina? So-soan ngomong bela Palestina, tapi Anda tidak tahu apa itu Palestina, apa itu Al-Aqsa. Nah itulah, luasnya adalah 14,4 hektar jamaah semua. Dan itu merupakan sebuah komplek besar yang terdapat di dalamnya Masjid Quba dan juga Masjid Al-Qibli yang berwarna emas, Qubatus Sakhroh atau Quba yang berwarna emas, dan juga Al-Qibli itu masjid yang berwarna abu-abu. Kemudian ada Musolah Maryam, di mana Rasulullah ketika memarkirkan kendaraan Rasulullah saat itu adalah buruk, bapak-bapak semua. Kendaraan yang dimana melebihi batas kemampuan logika, pemikiran para saintis saat ini. Kendaraan yang bisa melintasi waktu dengan kecepatan cahaya sekitar 3,3 kali 10 pangkat sekian. Itu ya, luar biasa. Sebuah tembok yang saat ini dijadikan sebuah tempat penistaan oleh kaum Yahudi, oleh kaum Israel. Saya tidak bilangnya Israel, karena tidak semua orang Israel itu yang setuju akan perlakuan tersebut. Ternyata seperti itu. Ada juga beberapa orang Israel, mungkin orang Yahudi khususnya ya, yang tidak fanatik untuk yang kita sebut dengan sebagai Zionis. Saat ini, Zionis sampai saat ini, saudara semua, walaupun sudah diumumkan yang namanya gencatan senjata, namun sebagaimana yang Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran bahwasanya orang Israel, orang Yahudi itu ciri-cirinya adalah ketika dia berkata, maka dia akan berdusta. Ketika dia berkata, dia akan berdusta. Seperti itulah ciri-ciri orang Yahudi. Untuk itu, namun walaupun orang Yahudi karakternya seperti itu, patut kita bangga dan kita bersyukur karena Masjid Al-Aqsa saat ini sudah mengalami gencatan senjata yang mana pasukan Israel sudah ditarik mundur. Namun jamaah semua, kembali lagi ke kecintaan kita kepada Masjid Al-Aqsa. Mulai sekarang yuk sama-sama kita mengingat kembali bagaimana luasnya Masjid Al-Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa, mana Qubatus Sakhroh, kemudian mana Masjid Al-Qibli, kemudian mana yang namanya tempat tembok buruk, tempat parkir buruk. Kenapa seperti itu? Karena bukan hanya dalam kalangan orang Islam, jamaah, orang-orang Yahudi pun sama. Mereka mengajari anak-anak mereka mempunyai miniatur, mungkin replika dari komplek Masjid Al-Aqsa. Kemudian mereka berkata pada anak-anak mereka, "Nak, disinilah nanti ini kuil Sulaiman yang akan kita bangun untuk kebangkitan Dajjal, untuk kebangkitan Al-Masih yang akan menyelamatkan kaum Yahudi." Versi mereka. Untuk itu, karena orang Yahudi aja, bapak-bapak semuanya, mereka punya giroh, punya yang namanya keinginan untuk mengajarkan anak-anak mereka sekecil mungkin, sedini mungkin. Nah inilah yang nanti akan kita hancurkan, kemudian ini akan kita bangun kuil Sulaiman, yang mana saat ini adalah Masjid Al-Aqsa. Mas, kan kalau misalkan Masjid Al-Aqsa saat ini nggak diapa-apain mas. Ya, kalau dari atasnya tidak masalah. Tapi luar biasa pintarnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar, karakteristik berikutnya. Mereka itu cerdas. Tapi kecerdasan mereka dipakai untuk membohongi orang lain. Mereka membiarkan masjidnya tetap berdiri, namun mereka menggali terowongan-terowongan. Masya Allah. Hingga nanti suatu saat ketika umat Islam sudah tertidur, pulas, tidak ada lagi yang namanya pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa, dan kita hanya sibuk dengan yang ini bid'ah, yang ini enggak. Yang ini kunut, nggak ada kunut. Yang ini pakai kunut. Sedangkan mereka sedang melanjutkan misi mereka untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Hancur dengan sendirinya. Mereka akan tertawa dan mereka akan sangat bahagia. Untuk itu, jamaah semua, brother fillah rahimakumullah, bapak-bapak semuanya, yuk sama-sama. Kita memiliki metode-metode yang mungkin bisa kita berikan kepada anak-anak kita untuk mengajari mereka. Nah,
Indonesia ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, Indonesia ini memiliki hutang. Apa Pak Ayah, apa hutangnya? Hutangnya adalah Indonesia memiliki hutang kemerdekaan pada Masjid Al-Aqsa. Untuk itu maka kita perbanyak lagi ilmu kita. Walaupun ayah-ayah sudah sibuk bekerja di rumah, di kantor, namun di rumah jangan pernah meninggalkan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang ayah untuk mendidik anak kita, terutama untuk akidah mereka. Akidah mereka kita tanamkan bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari akidah umat Islam, yaitu kiblat pertama umat Islam. Dan sampaikan kepada mereka dengan cara yang menarik. Mungkin kalau misalkan saya sebagai seorang pendakwah untuk anak-anak, saya menggunakan metode storytelling. Nah, ayah-ayah semua, bapak-bapak semua yang ada di sini, apapun profesinya, maka temukan metode yang menarik itu sendiri dan sampaikan kepada anaknya. Misalkan, taruhlah ayah-ayah semuanya, bapak-bapak semua merupakan seorang TNI atau Polri, maka sampaikan bahwasanya ada suatu negara yang sama profesinya dengan ayah, mereka sama-sama berjuang untuk keluarganya, sama-sama berjihad di jalan Allah untuk mencari uang, tapi mereka untuk melindungi akidah kita, yaitu negara Palestina. Seperti itu. Jamaah semua, selain hal itu, kenapa kita harus terus mendukung Palestina, mendoakan, kemudian juga untuk kalau misalkan kita punya rezeki lebih, maka kita akan donasikan uang kita, baik di masjid di rumah, ataupun masjid di kantor, ataupun dimanapun itu semuanya, ikhwafillah semuanya. Itu merupakan suatu kewajiban untuk kita. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh pembantunya, bapak-bapak semua. Pembantunya Rasulullah yang bernama Maimunah. Maimunah di sini adalah laki-laki. Kalau Maimunah di Indonesia biasanya perempuan, kalau di Arab atau di Palestina sana atau di Jazirah Arab itu laki-laki. Pembantunya Maimunah, pembantu Rasulullah bernama Maimunah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Berikanlah fatwa kepada kami untuk mengenai Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Maka Rasulullah berkata, Baitul Maqdis ini adalah tanah yang diberkahi. Baitul Maqdis ini adalah tempat tanah yang akan menjadi tempat semua manusia, baik kalangan Arab, baik kalangan Asia, Eropa, semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan di tanah Palestina. Kemudian Rasulullah menyambungkan lagi, kata Rasulullah adalah barang siapa yang mampu untuk sholat di dalamnya, maka itu akan jauh lebih besar pahalanya ketimbang dia sholat di masjid-masjid yang lainnya. Masya Allah. Keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa yang mungkin dalam hati kecil kita ingin sekali pergi ke sana, namun karena terhalang antara jarak dan waktu kita ke sana. Karena sebuah keutamaan, bayangkan hadirin semua jamaah, kita sholat satu kali di Al-Aqsa 2 rakaat itu seperti setara kita sholat puluhan kali, bahkan ratusan kali, bahkan ribuan kali sholat di masjid biasanya. Bayangkan berapa tahun kita harus gunakan untuk kita lakukan sholat yang supaya setara pahalanya dengan sholat di Masjid Al-Aqsa. Tapi Maimunah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau misalkan ternyata kami tidak bisa sholat di dalam Masjid Al-Aqsa karena terhalang jarak, terhalang waktu, kemudian saat ini ada penjajahan. Bagaimana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda lagi kepada Maimunah, disampaikan oleh Rasulullah, "Maka berilah penerangan kepadanya." Di sini ada kata Rasulullah bilang itu gini, "Falyuhdi," berikanlah hadiah. Ada juga tafsirnya lagi, pengertiannya lain, berikanlah minyak untuk penerangan di sana. Minyak di sini bapak-bapak semua bukan berarti kita harus
antum semua bawa minyak dari sini bawa ke sana gitu. Enggak. Tapi ternyata berikan hadiah yang terbaik. Yang namanya hadiah, kalau misalkan kita memberikan hadiah ulang tahun untuk istri kita, kira-kira kalau kita berikan hadiah kepada istri kita, kemudian dengan baju-baju bekas atau baju-baju yang kurang bagus, kecewa nggak mereka? Pasti kecewa. Maka yang namanya hadiah adalah berikanlah yang terbaik untuk saudara kita yang ada di Palestina. Hadiah itu adalah sesuatu yang terbaik. Mungkin doa-doa kita jemaah semua, doa yang terbaik adalah ketika kita sedang sholat di sujud terakhir. Kata Ustaz Adi Hidayat menyampaikan bahwasanya ada 4 waktu di mana doa kita itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika sedang berdiri. Kalau berdirinya sudah benar, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu di sini sampaikan itu adalah tempat kita nanti setelah itu kita bisa memberikan minta apapun yang kita inginkan. Itu waktu yang pertama. Kemudian ketika ruku, kemudian ketika sujud, doakanlah. Dan yang paling terbaik doanya adalah ketika bapak-bapak semuanya sedang asik tertidur pulas, bangun di sepertiga malam terakhir. Doakan kesehatan untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian doakan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Itu pahalanya jauh luar biasa ketimbang kita cuma sekedar ya saya doakan orang Palestina semoga cepat merdeka. Seperti itu ikhwah semua, jamaah semuanya. Saya mau mengingatkan kembali kepada jamaah semua, yuk sama-sama kita mendoakan saudara kita yang di Palestina sebagai bentuk hadiah kita. Dan kalau misalkan ternyata kita punya harta yang sedikit berlebih, rezeki kita sedikit berlebih, maka yuk sama-sama kita memakmurkan masjid dan juga kita bersedekah, berinfak, berdonasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma shawab. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat kita. Kenapa diingatkan kembali? Karena saat ini adalah momen yang sangat membahagiakan untuk diri kita seharusnya. Untuk hati-hati orang yang beriman saat ini seharusnya sedang berbahagia. Karena saudara kita di Palestina saat ini sudah mendapatkan kesepakatan untuk gencatan senjata. Tidak ada lagi yang namanya penyerangan. Walaupun ketika proses terjadi sebuah penembakan menewaskan puluhan orang, anak kecil di sana. Anak-anak kita bayangkan di sana itu dibunuh oleh Zionis Israel. Dan kita tidak, sebagai manusia, apapun profesi kita pasti tidak menginginkan yang namanya keburukan. Kita tidak menginginkan yang namanya orang mati dengan sia-sia, kecuali memang orang itu bersalah. Kecuali orang itu memang memiliki kesalahan yang wajib dan pantas untuk kita tiadakan nyawanya. Allahumma shawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Yuk sama-sama mendoakan dalam doa-doa kita, dalam sujud-sujud kita. Dari saya cukup sekian, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.